bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga masih berada di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Sulfaina, NIM 220222039, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, Program Studi Administrasi Publik. Baik, saya di sini sedikit menjelaskan mengenai pemimpinan Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Senjai Timur. Yang dimana sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai teori kepemimpinan telah dikembangkan untuk memahami karakteristik dan perilaku pemimpin yang efektif. Salah satu yang terkenal adalah teori sifat yang berfokus pada ciri-ciri pribadi yang membedakan pemimpin dan non-pemimpin. Menurut teori ini, pemimpin memiliki sifat-sifat tertentu seperti kecerdasan, karisma, dan integritas yang membuat mereka lebih mampu memimpin. Yang kedua, kita perlu mengetahui sejarah singkat Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Senjai Timur. Tahun 1970, Tongke-Tongke dilanda kemarau panjang. Akibatnya masyarakat kekurangan pangan dan terpaksa makan ubi kayu dan sagu untuk mempertahankan hidupnya. Di sisi lain, kondisi gelombang pasang air semakin tinggi hingga mencapai 30-40 cm, bahkan sampai di kolom rumah penduduk, dan tahun 1980-an abrasi pantai sangat luar biasa mengakibatkan rumah penduduk banyak yang terancam. Bahkan ada beberapa rumah yang harus dipindahkan untuk menghindari bencana. Karena kondisi pemukiman yang setiap tahunnya terancam abrasi, maka muncul ide dari kepala lingkungan yang saat itu dijabat oleh Haji Badarudin atau almarhum bersama dengan beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan penyelamatan pantai dengan cara mengumpulkan batu karang untuk dijadikan sebagai tanggul atau talut. Batu karang tersebut diambil dari desa tetangga di sekitar Pulau 9. Pengambilan batu karang dilakukan seminggu sekali usai salat Jumat. Warga Tongke-Tongke ketika itu belum tahu kalau mengumpulkan batu karang dapat merusak biota laut. Ternyata upaya penyelamatan dengan pembuatan tanggul tidak berhasil, maka dilakukanlah penanaman bakau pada tahun 1980-an oleh penduduk yang umumnya berada di pesisir. Inisiatif tersebut muncul karena upaya perlindungan dengan batu karang tidak berhasil dan melihat lingkungan tetangga yang tidak kena abrasi terhalang bakau. Pengalaman tersebut telah mendorong penduduk Tongke-Tongke yang dimotori oleh Haji Badarudin sebagai kepala lingkungan bersama masyarakat sepakat untuk melakukan penanaman bakau. Kegiatan penanaman bibit bakau ini berlangsung sampai tahun 1990. Dan hasil penanaman tersebut tingkat pertumbuhannya cukup baik. Pada tahun 1991 terjadi musibah gempa bumi tektonik di Pulau Flores yang mengancam pemukiman penduduk. Bencana tersebut tidak terlalu berdampak pada masyarakat Tongke-Tongke karena sebagian rumah warga sudah terlindungi oleh hutan bakau. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Senjai Timur, yang ada beberapa pembagian. Yang pertama, planning atau perencanaan. Proses perencanaan ini sebenarnya sudah ada semua aturannya, mulai dari sebelum terpilihnya sebagai kepala desa sudah ada visi dan misi kepala desa. Kepala itulah yang terpilih nantinya itulah tertuang dalam RPJM pemerintah desa. RPJM desa itu pun disusun melalui masyarakat desa, musyawarah desa, itu pun mulai tingkat RT, dusun. Tiap-tiap dusun kemudian memusyawarahkan di tingkat desa, itulah yang dinamakan RPJM pemerintah desa. RPJM sebelumnya itu 6 tahun dan sekarang itu diubah menjadi 6 tahun dan sekarang itu diubah menjadi 8 tahun. Otomatis RPJM pemerintah desa itu berubah menjadi 8 tahun sesuai yang telah ditetapkan. Turunan RPJMD ini menjadi LKP desa. LKP ini menjadi kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya. RPJM ini merupakan 6 kali tetapi 1 tahun dalam pemerintahan desa. Setelah RKPI dilakukan musyawarah dimulai
dimulai bulan 6 sampai bulan 7 dilakukan musyawarah LKP, kemudian masuk pada APBD desa. Setelah itu dilakukan program atau organizing, melakukan rapat internal antara pemerintah desa dengan aparat desa, seperti aparat desa sendiri. Ketika ada merasa kurang, kita bantu, dan ketika ada yang merasa kesusahan, kita selesaikan bersama-sama. Karena memang dalam setiap koordinasi kita harus saling bekerja sama dan saling berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat tersebut. Yang ketiga itu pembagian kerja atau activating. Dalam kegiatan yang kita lakukan sebenarnya sudah diatur dalam Permendaki tahun 2018 terkait tugas dan fungsi kasih kaul. Meskipun kepala kewilayahan menjadi pemiliki 3 kasih dan 3 kaul yang menjadi tugas untuk menyusun program, kasih kaul ini adalah pelaksana kegiatan dalam 1 tahunnya. Nah, itulah yang menyusun kegiatan tersebut. Dalam Pemerdaki 20 tersebut sudah termuat semua tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam proses perencanaan tersebut ada kaul yang bertindak untuk menyusun suatu proses perencanaan. 4 yaitu controlling atau pengawasan. Metode pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu berkolaborasi dengan APBD. Pengawas pelaksana kegiatan juga termasuk pengawas anggaran desa serta pengawas kegiatan di desa. Selain itu, dari pihak kecamatan, monitoring melakukan pencairan dan pengawasan itu bukan hanya fokus pada satu titik, tetapi juga melakukan transparansi karena bagian dari terbukanya informasi kepada masyarakat untuk mengawasi pemerintahan itu sendiri. Yang kelima, ada directing atau pemimpin. Untuk mencapai suatu tujuan, kita menghadirkan masyarakat untuk melakukan diskusi apa yang perlu dijelaskan, karena kita melihat ketika anggaran begitu banyak di desa, tentu masyarakat berpikir bahwa apa saja yang dibangun, aturan masuk dilalui oleh pemerintah desa mengatur keuangan ini. Kita cuma melaksanakan karena setiap tahunnya sudah ada aturan untuk melaksanakan kegiatan itu. Hal ini tidak perlu oleh masyarakat bahwa uang tersebut dipergunakan bukan untuk seenaknya oleh pemerintah desa. Maka dari itu perlu diberikan pemahaman bahwa sudah ada aturan yang kita lalui. Selanjutnya ada reporting atau pencatatan data. Selain pelaporan berbentuk administrasi pemerintah desa, pelaporan juga dilakukan dalam bentuk media sosial termasuk dalam bentuk website desa. Yang terakhir, ada budgeting atau anggaran. Anggaran disusun mulai dari bulan Juni, tapi sebenarnya kalau sesuai aturan itu dibuat di bulan Desember. Di akhir tahun ini anggaran seharusnya sudah ditetapkan mengenai anggaran yang akan dilakukan atau dilaksanakan di tahun 2025 sesuai aturan yang diberlakukan. Untuk melakukan suatu anggaran juga tentu ada peraturan dari Bupati mengenai pelaksanaan anggaran itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai kepemimpinan Desa Tongke-Tongke Kecamatan Senja Timur. Sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.